atau mungkin orang lain ya teman-teman yang memutuskan untuk melipir sejenak gitu ya, membuat jarak ya, atau menjauhi sejenak atau apalah ya istilahnya teman-teman ya. Itu pasti punya alasan dong gitu, nggak mungkin yang namanya langsung tiba-tiba menjauh gitu, pergi tanpa adanya alasan apapun. Nggak ada angin, nggak ada hujan gitu ya, tiba-tiba pergi aja, pasti ada alasannya. Walaupun mungkin alasannya ini bisa dibilang ya mungkin simple things gitu kan ya, too complicated ya dipikir sehingga kayak ribet sendiri dengan pikiran ya. Ada yang berani bilang, ada yang nggak berani bilang juga ya, macam-macam sih teman-teman ya. Tapi readingan kali ini ya buat kalian semua, kita bakalan lihat ya, apa sih alasannya kamu memutuskan untuk menjaga jarak dari seseorang ya. Kita bakalan lihat di sini ya, perasaannya dia tuh apa setelah kamu menjaga jarak ya teman-teman Libra. Kita bakalan lihat nih general reading ya, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun hidup kalian juga pastinya jadi positif dan timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati teman-teman ya. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita sama seperti biasanya ya. Kamu boleh banget milih ceritanya, apakah yang kanan, kiri, tengah kah, atau kalian mau dengerin aja 3-tiganya boleh ya, dengan senang hati teman-teman ya. Oke, teman-teman yang masih belum tahu gimana caranya buat private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak email ya teman-teman ya, ke oraclecardindonesia@gmail.com, tentunya dengan term and condition yang berlaku ya. Ada juga buat teman-teman semua, yuk subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia. Apalagi buat kalian yang berminat banget ya untuk berubah ke arah yang jauh lebih baik tapi masih belum tahu caranya kayak gimana ya. Jadi cus langsung pantengin aja Oracle Card Indonesia sound therapy ya. Di sana ada audio sound therapy yang bisa kalian dengarkan secara konsisten berulang-ulang ya, dan kalian pasti ya bakalan ngerti juga manfaatnya apa setelah merasakannya ya. Oke, kita baca yuk Libra ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I'm gonna play a beautiful word for you. Oke, ya kita bakal lihat untuk yang pertama terlebih dahulu. Apa sih yang membuat kamu jaga jarak ya di readingan yang pertama ini teman-teman ya? Apa alasannya kamu? Oke, kalau dilihat di sini ya, sebenarnya kalau misalkan dilihat kalian berteman iya, tapi berteman in advantage ya teman-teman ya. Dalam artian mungkin kamunya tulus ya, mungkin dianya, atau ini cerita bisa reverse atau terbolak-balik juga bisa ya. Bisa jadi teman-teman, kamunya tulus berteman gitu kan ya, tetapi dia tuh selalu memanfaatkan teman-teman, dalam artian minjem duit lah gitu kan, dibantuin apalah gitu, tapi seputar-putar yang berkaitan dengan keuangan atau finansial. Jadi itu sebabnya mungkin kamu terus akhirnya agak menjauh ya, agak menjaga jarak, karena kok terus-terusan ya kayak begitu gitu ya. Ini sih ya. Lalu apa perasaannya kamu sendiri sebenarnya menyayangkan hal tersebut gitu ya, tapi logis udah nggak mau yang namanya kebawa perasaan ya. Dalam artian kalau misalkan kamu berteman tapi berteman hanya untuk memanfaatkan ya, buat apa gitu ya. Kamunya sih berusaha biasa aja, walaupun mungkin dalam satu keadaan atau satu momen nilai atau jumlah yang dipinjem atau yang harus kamu keluarkan itu makin meroket teman-teman ya, makin meningkat. Yang tadi mungkin cuman ya 10.000 gitu kan, 50.000 lama-lama bisa jadi 100.000, bisa jadi 1 juta, bisa jadi 200 juta gitu loh teman-teman ya. Lama-lama makin kurang ajar ya gitu ya. Makanya terus abis gitu kamu jadi berpikir dengan logis bahwa nggak bisa nih kayak gini ya, didemin aja seperti ini juga nggak bagus ya buat hubungan pertemanan ya, seperti itu. Nah perasaannya dia itu apa sih sebenarnya ya? Kalau dibilang dia menganggap kamu sebagai seorang teman, iya nggak sih? Iya, tapi juga nggak segitunya sih teman-teman ya. Dalam artian memang
bergantung pada akhirnya ya, dia bergantung gitu loh sama kamu. Dan ya suka maksa ya teman-teman ya, jadi dia tuh selalu punya cara atau kreativitas supaya kalau minjem atau kalau bilang sama kamu ya, itu kamu akan merasa harus membantu dia ya, atau merasa bersalah kalau nggak bantuin dia gitu ya. Jadi pintar banget orang ini untuk bisa kayak ngotak-ngatik emosi kamu, sehingga secara perasaan ya mau nggak mau ya harus dibantu gitu loh ya. Itu sih perasaannya dia emosi kalau nggak dibantu. Nah, apa yang akan dia lakukan ya? Kecewa sih pasti ya teman-teman ya, kecewa sih pasti. Yang tadinya mungkin bisa bergantung sama kamu ya, tapi sekarang harus berjuang sendiri gitu. Cuman bagusnya dengan seperti ini pasti dia akan lebih mandiri ya pasti seperti itu. Lalu juga beberapa hal mungkin nggak sesuai dengan keinginannya dia, ya iyalah pasti itu kan ya, tadinya dibantu jadi nggak ada gitu ya. Jadi semua harus dia usahakan sendiri, tapi at least setelahnya dia bakalan survive, bakalan berjuang untuk dirinya dia sendiri. Jadi respon yang sebaiknya mesti kamu lakukan ya hati-hati lagi teman-teman ya, karena kalau misalkan dilihat di sini dua kartu ini ada indikasi manipulasi perasaan ya. Jadi kalau di depan sepertinya baik, tapi kalau di belakang ya kayak begitu, memanfaatkan ya, manipulatif ya teman-teman ya. Ini muncul dua kartu manipulatif, lingkungan yang toksik ya, lingkungan yang hanya ingin memanfaatkan. Jadi ya mesti berhati-hati gitu, karena yang namanya temen ya kalau memang selalu take a granted gitu kan, terus habis gitu juga take a benefit dari kamu terus-terusan ya, memanfaatkan juga, namanya juga bukan temen gitu ya. Oke, seenggaknya kamu jadi bisa ngelihat gitu ya, yang mana yang temen yang bener-bener, yang mana yang temen yang kalau cuman pas butuh doang ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat yang kedua ya teman-teman ya. Apa sih yang ngebuat kamu tuh pada akhirnya memutuskan untuk jaga jarak dari dia di readingan yang kedua? Alright, kamu memang memberikan batasan sih ya, dalam arti memang seseorang yang mungkin agak sulit untuk dijangkau ya, karena memang secara batasan itu ya terbatas gitu. Bisa jadi karena dia punya sesuatu yang kita sebut dengan otoritas ya, dari kita yang masih biasa aja gitu ya. Atau ini cerita reverse ya, cerita reverse juga bisa, yang kita sama dia terlalu timpang ya secara kalau orang lihat ya, walaupun mungkin ketimpangan itu hanya dibuat sama manusia ya, status sosial, level sosial ya, itu hanya dibuat oleh manusia, yang membeda-bedakan kan manusia kan ya. Tapi ini batasan-batasan itu ada, jadi nggak bisa deket karena memang secara otoritas ya itu berbeda, seperti itu, ada jarak lah ya. Perasaannya kamu apa? Oke, berasa diarahkan ya, tapi sometimes kamu juga berasa kalau disalahkan ya, selalu dikritik ya teman-teman ya, untuk sesuatu hal yang mungkin selalu berulang-ulang, kritik terus ya, mengarahkan tapi malah ngebikin kamu tuh kayak berasa disalahkan, dan dia nggak yang dikerjakan tuh ngerasa nggak bener gitu loh ya. Ini sih perasaannya kamu. Sekarang kita bakal lihat untuk perasaannya dia itu apa teman-teman ya. Dia sebenarnya itu hanya ingin melihat kamu itu mandiri ya, tapi sayangnya caranya dia mungkin kurang tepat ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau misalkan dilihat di sini, dia tuh punya luka yang sangat luar biasa ya. Luka tersebut membuat dia jadi seseorang yang seperti sekarang ini ya, survival skillnya luar biasa, dan dia bisa bangkit dari kesakitan atau traumanya itu ya, dengan kakinya sendiri, dengan pikirannya sendiri ya, bisa menjadikan itu sebagai satu kekuatan lah ya, kebangkitannya dia. Nah ya, dia tuh kepinginnya ya setiap orang itu kayak dia gitu. Jadi dia berusaha banget untuk menggempleng ya, atau menggempleng, bukan menggempleng ya, menggembleng ya, seseorang itu untuk menjadi seperti dia, kuat gitu. Tapi kan orang kapasitasnya masing-masing ya. Ini sih perasaannya dia atau keinginannya dia, menjadikan rasa sakitnya dia itu jadi kayak semacam ajang balas dendam, untuk membuktikan bahwa ini loh gue bisa, ini loh gue ini. Nah dia berusaha banget tuh ya memberikan kamu juga masukan seperti itu, bahwa
nggak, pokoknya dia bawa perasaan sakitnya dia gitu kan ya sebagai satu contoh inspirasi gitu ketika mungkin kamu membuat satu kesalahan yang menurut dia satu kesalahan ya. Nah, apa yang dia bakal lakukan teman-teman ya? Ya memang dia apa adanya kayak gitu sih teman-teman ya. Tapi ya emang baperan sih orangnya ya, kelihatannya aja tough tapi baperan banget sebenarnya ya, seperti itu. Nah, kita lihat respon yang sebaiknya mesti kamu lakukan itu apa. Ya survive sih sendiri teman-teman ya, dalam artian masing-masing orang ya itu punya yang namanya karakteristik masing-masing, kelebihan masing-masing, kapasitasnya masing-masing. Jadi ya nggak perlu juga yang namanya kamu nyamain diri gitu kan ya dengan orang lain atau dengan dia ya, walaupun mungkin dia bos kamu lah, atasan kamu lah atau apalah ya. Yang namanya A sama namanya B itu berbeda gitu ya. Namanya kamu sama namanya dia juga berbeda. Apa yang kamu alami dalam hidup ya, traumanya kamu dan traumanya dia juga berbeda ya. Jadi respon yang berbeda pun juga nggak apa-apa ya. Salah satu bentuk terus-terusan mengkritik ya, karena memang selama dia hidup atau selama ini mungkin dia juga sering dikritik ya, mungkin dia juga sering disalahkan ya, jadi kayak melihat dunia itu selalu salah teman-teman ya, seperti itu. Oke ya, ini yang kedua ya. Sekarang kita bakal lihat yang ketiga ya. Yang ketiga seperti apa sih ya alasannya memutuskan untuk jaga jarak ya. Alasan kamu maksudnya teman-teman ya. Oke. Satu perubahan yang terjadi teman-teman ya, bisa jadi perubahan ini yang memicu kamu untuk kasih jarak ya, memberikan ketegasan sama dia ya. Bisa jadi hubungan-hubungan yang berbahaya ya, yang selama ini mungkin kamu jalani karena udah tahu itu nggak benar ya, jadi kamu ngasih jarak ya seperti itu. Lebih ke seperti itu sih teman-teman ya. Perasaan kamu ingin melindungi diri sih ya, dari mungkin hubungan-hubungan yang nggak bikin maju ya dalam hidup ya, toxic relation yang menyebabkan ya kamunya nggak maju dalam hidup, malah jadi disalah-salahin pula gitu kan ya, padahal kemungkinan besar ya yang ngedeketin juga bukan kamu dari awal, dan kamu pun juga nggak tahu tapi udah terlanjur yang namanya kejeblos di sana ya. Mau kayak gimana lagi ya, akhirnya kamu memutuskan untuk keluar, jaga jarak ya. Untuk apa sih? Melindungi dirinya kamu, walaupun ya pasti galaunya luar biasa banget ini ya. Lalu kita lihat perasaannya dia kayak gimana. Dia pun juga mengalami perubahan sih teman-teman ya. Dia pun juga berubah ya. Dan kalau misalkan dibilang dia juga ingin melepaskan juga ya seperti itu. Dia juga akhirnya ikut berubah karena kamu juga melakukan perubahan ya. Seperti itu. Lalu yang dia lakukan ya nyari lagi teman-teman ya, nyari lagi korban yang lainnya nyari korban yang lainnya dan berusaha banget yang namanya memutarbalikan in fact ya ceritanya itu seperti apa. Contoh kalau misalkan dulunya yang ngedeketin itu sebenarnya dia dulu gitu ya, tapi dia bilangnya atau bicaranya sama orang-orang lain ya bahwa yang sebenarnya ngedeketin tuh kamu dulu gitu, yang ngajakin dia nggak bener tuh kamu dulu gitu. Jadi cerita kebalikan lah ya ibaratnya kayak gitu. Lalu kita lihat responnya sebaiknya mesti kamu lakukan teman-teman ya. Ya udah rilis gitu, nggak usah ditanggepin, nggak usah diapa-apain ya. Toh berita-berita kayak gitu tuh teman-teman ya pasti nantinya juga bakalan berlalu sendiri kok gitu kan. Kamu mau digosipin kayak apa, kamu mau diomongin kayak apa, tapi lama-lama orang juga bakalan lihat ya bahwa ceritanya yang sebenarnya tuh kayak apa. Jadi nggak penting banget membuat satu klarifikasi, konfirmasi atau apapun ya. By the time itu akan terjawab teman-teman ya, nggak usah pakai lama ya. Karma itu datangnya sekarang, itu cepet, nggak pakai lama gitu, nggak pakai yang paket apa nyampe seminggu 2 minggu, enggak ya. Sekarang udah nggak pakai lama, pakai ya udah khusus banget gitu ya udah real time ya seperti itu. Jadi ya belajar melepaskan sih ya, bener-bener let it go sesuatu hal yang gak bawa kebaikan buat kamu ya, dan belajar untuk melakukan perubahan dalam diri teman-teman ya. Satset gercep teman-teman ya, udah fokus aja sama diri kamu ya, tidak usah berusaha untuk terlihat kayak gimana atau seperti apa, udah jalanin aja ya. Mungkin gampang ngomongnya, tapi
percayalah bahwa masing-masing orang itu punya prosesnya masing-masing. Jadi jangan merasa bahwa diri kamu sendiri itu yang paling menderita. Masih banyak sekali teman-teman di luar sana yang mungkin ceritanya jauh lebih tragis gitu kan ya, tapi mereka bisa memutuskan ya, memilih respon untuk bisa jauh lebih kuat ya, seperti itu ya. Well ya, masing-masing orang punya berkah pencerahannya masing-masing, jadi kita nggak bisa banding-bandingin yang ini begini yang itu begitu. Gampang nggak ada yang gampang. Masing-masing orang tuh punya namanya prosesnya masing-masing, dan jangan menggampangkan ya, karena memang perasaan orang itu sendiri-sendiri gitu. Tapi kamu punya pilihan untuk bisa memilih respon seperti apa dalam hidup kamu ya. Oke teman-teman, kita bakalan jumpa lagi di next timeless general reading ya, barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda ya, lalu juga pemahaman yang berbeda, dan pastinya zodiak yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye, have a great day, bye bye.